Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Sampailah kita pada hadis yang ke-45. Berkata Sayyidil Habib Umar di dalam rangkuman kitabnya, semoga Allah merahmatinya, memanjangkan umurnya, menyehatkan badannya, dan kita semua senantiasa mendapatkan barokahnya dunia akhirat. Hadis ke-45 an Khawlah, dari istrinya Sayyidina Hamzah yang bernama Khawlah binti Thamir al-Ansariyah, yang asli daripada orang Ansar. Wahia imra'atu Hamzah, yang mana beliau istri Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan meridai suaminya juga, amin Allahumma amin. Galat, telah berkata Khawlah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar baginda Rasul bersabda, inna rijalan, sesungguhnya ada beberapa orang. Ini kalimat inna taukidun, sesungguhnya terjadi. Rijalan tadullu alal itlaq, untuk zaman kita sekarang dimaknai beberapa orang, termasuk laki perempuan sampai hari kiamat. Untuk di zaman Rasul tadullu ala al-umum, ay la tadullu ala al-umum. Di zaman Rasul ini bukan untuk orang-orang banyak, tapi memang ada beberapa orang yang salah di dalam mengatur urusan keuangan. Jadi inna rijalan, ada beberapa orang yatakhawaduna, yang mana mereka itu menggunakan atau menyalahgunakan hartanya Allah. Ya, mereka menyalahgunakan harta Allah. Yang dimaksud di sini hartanya Allah adalah yakni harta milik kaum muslimin tanpa dasar kebenaran, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Yatakhawadun, salah menggunakan di dalam harta Allah terbagi dua. Ada sabigon, ada lahikon. Ada sebelum dia mendapatkan harta. Ada lahikon, ada sesudah dia mendapatkan harta, tapi salah menyalahgunakan apa yang sudah dia dapat. Baik dalam hasil yang dia tuju, atau upah, atau gaji, atau harta, atau duit. Ketika salah menggunakannya, maka dia akan terkena dosa besar dan akan dimasukkan dalam nerakanya Allah. Yatakhawadun, salah menggunakan harta Allah secara sabikon, yaitu contohnya an yaktasibal malu, seseorang mencari duit, mencari upah, mencari gaji, mencari harta, ala ayyi wajhin wala yubali akana min halalin aw min haram. Saya ulangi, arti yatakhawadun bukan menggunakan, tapi menyalahgunakan. Dalam segi sabikon, yaitu orang nyari duit, nyari gaji, nyari upah, nyari hasil, nyari harta dari jalan yang tanpa dia pedulikan halal atau haram. Itu menyalahgunakan hartanya Allah secara sabikon. Sebelum dapat duit, dia cari itu duit tanpa peduli halal atau haram. Dengan mencuri, dengan merampok, dengan merampas atau begal, atau bekerja di tempat yang haram. Itu termasuk menyalahgunakan harta Allah. Atau lahikon, yang kedua, menyalahgunakan hartanya Allah secara lahikon. An yakuna ba'dakti sabil mal, setelah dia dapat duit, setelah dia dapat gaji, setelah dia dapat upah, setelah dia dapat hasil, maksudnya setelah dia dapat harta,
la yuhsinu tasarrufu fi bal yudayyi'ahu wa yatasarrafu fi wa yusarrifu fi muharramatillah. Yaitu orang yang telah mendapatkan gaji, upah, duit, harta, tapi tidak pintar memanfaatkan, mengalokasikan, menggunakan, memfungsikan duit yang sudah dia bawa, duit yang sudah dia dapat di jalan yang benar. Akan tetapi dia sia-siakan duit itu dengan cara dihambur-hambur dalam kemaksiatan. Sudah dapat duit walaupun dari hasil halal, tapi dipakai untuk mabuk-mabukan. Sudah dapat duit, duitnya dipakai untuk main perempuan. Sudah dapat duit, duitnya dipakai untuk main judi. Sudah dapat duit, duitnya dipakai untuk nipu orang. Ini termasuk menyalahgunakan hartanya Allah. Itu artinya takawadun. Baik sebelum dia dapat duit, mencarinya dari jalan yang salah. Namanya sabikon, sebelum dapat duit. Atau lahikon, setelah dapat duit, dia pakai di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya takawaduna fi malillah. Dalam hadis ini kita lihat ada kalimat malillah atau hartanya Allah. Bingung kita. Maka ulama menggambarkan maksud hartanya Allah. Hartanya Allah ada dua. Yang pertama duit kita, harta kita, gaji kita, upah kita, itu hakikatnya hartanya Allah, bukan harta kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa atuhum min malillahi alladhi atakum, dan berikanlah dari sebagian harta dari Allah yang dikaruniakan kepadamu untuk mereka. Jadi harta kita itu adalah hartanya Allah. Hakikatnya hartanya Allah. Bib, duit ini bukan dari Allah. Ini punya saya, betul. Tapi hakikatnya dari Allah. Saya ambil dari bank kok. Bank yang bangun orang. Orang yang ciptain Allah. Kalau nggak ada orang, kira-kira ada bank nggak? Ada bank nggak? Ada mesin pencetak duit. Saya ambil dari pencetak duit. Ini duit dari mesin itu. Bukan dari Allah. Mesin yang bikin manusia. Kalau nggak ada manusia, ada mesin nggak? Siapa yang ciptain manusia? Allah. Jadi harta yang dimaksud harta Allah itu duit kita. Yang kita punya di kantong nih, atau deposit kita, itu hartanya Allah. Duit yang dimaksud hartanya Allah yang kedua, kata ulama, yang menjadi masalihul ummah atau masalihul umum, seperti duit zakat. Atau duit dari hasil sedekah. Atau dari ghanimah. Atau dari fai. Atau yang sifatnya untuk kemaslahatan umum, itu hartanya Allah. Kalau orang sudah batas limit waktu ngeluarin zakat, dia tidak mengeluarkan, berarti dia menyimpan hartanya Allah. Benar apa salah? Salah. Dia bisa menyedekahkan apa yang menjadi kelebihan hartanya di dalam masalihul ummah, tapi dia nggak sedekahkan hartanya, maka dia sudah menyelewengkan hartanya Allah. Nyambung nggak? Ada lagi dia dapat bagian ghanimah, rampasan perang, sudah dikumpulin, nggak disalurin, padahal itu hartanya Allah. Kita gabung sekarang dua arti. Hartanya Allah yang ada pada kita, maupun hartanya Allah yang sifatnya tadi dari sedekah, zakat, fai, dua-duanya milik Allah yang harus kita alokasikan secara baik dan benar. Betul? Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis ini, kita bisa mengetahui tentang hukum haramnya menyalahgunakan harta. Betul? Baik caranya secara sabikon, sebelum dapat duit,
ketika mencari atau lahikon atau setelah dapat duit itu, setelah dapat gaji, setelah dapat upah, kita salah menggunakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengingat dengan dosa yang besar, yaitu Allah ancam pada ujung hadis ini dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti duit yang kita punya, gaji yang kita dapat, sesuatu pekerjaan karenanya kita mendapatkan upah sehingga kita memiliki duit tersebut, itu adalah tanggung jawab yang besar. Jadi orang yang punya duit itu tanggung jawabnya besar. Kalau orang susah, orang fakir, orang miskin, tanggung jawabnya kecil. Kenapa? Karena dia tidak akan melakukan sesuatu untuk makan saja pas-pasan. Tapi beda sama orang punya duit. Orang punya duit, yang pertama kalau nyari dari jalan yang tidak benar, dia sudah dosa. Betul. Yang kedua, dia punya duit, dipakai duit untuk maksiat, dia sudah melangkah ke tempat atau ke arah yang tidak diridhoi Allah, dia juga dosa. Betul. Beda sama orang fakir. Makanya Nabi nggak khawatir sama orang fakir. Mal fakru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang menjadi kekhawatiran saya untuk umat. Untuk umatku, untuk umat akhir zaman, saya nggak takut umat saya jadi orang miskin. Saya nggak takut. Yang saya takut, saya khawatir, antum sato alaihimud dunya fatanafasuha kama tanafasu fatuhlikakum kama ahlakathum. Yang saya khawatir, mereka terbuai dengan dunia, hartanya berlimpah, duitnya banyak, akhirnya saling bertikai, saling ribut, saling gontok-gontokan, saling bunuh-bunuhan, saling berselisih, sebagaimana umat-umat zaman dahulu, akhirnya mereka dihancurkan dan dibinasakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara, tanggung jawab ketika kita punya duit itu sangat berat. Ingat, akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saudara kita pernah ingat hadisnya Rasul, la tazulu abdin yaumal qiyamati qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an jasadihi fima ablah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Itu ujung hadis itu. Kata Nabi, nanti di hari kiamat orang tidak akan diberikan rahmat Allah sebelum selesai 4 pertanyaan. Yang terakhir nih kata Nabi tentang hartanya dia, tentang duitnya dia. Akan ditanya sama Allah, dari mana Anda dapat? Anda bekerja di mana? Seandainya dia menjawab, ya Allah saya bekerja dengan cara yang halal, tidak mencuri. Di mana? Di tempat orang minum arak, Anda sama melakukannya. Duit yang Anda dapat itu haram. Ditanya sama Allah. Wa fima anfaqa. Demikian juga orang yang dapat dari hasil yang halal ditanya, kamu keluarkan kemana itu duit? Dapat duit 100 ribu. 95.000 kita pakai buat ibadah, yang 5.000 kita pakai buat maksiat, bisa menjadi sebab kita masuk dalam nerakanya Allah. Itu ditanya sama Allah. Dari mana Anda dapat, kemana Anda alokasikan, fungsikan untuk apa, semuanya ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berat kalau orang punya duit nih. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan duit yang kita punya. Amin. Ya. Punya duit kita pakai buat sedekah, ya, untuk beramal soleh. Jadi ingat kembali, duit yang kita punya itu hakikatnya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita sebut ini harta saya, ini duit saya, itu duit Anda, boleh. Karena Allah sebut juga dalam Al-Quran, wala tu'tus sufaha amwalukum allati ja'alallaha lakum qiwama. Jangan kau berikan duitmu kepada orang-orang yang bodoh. Maksudnya yang belum bisa memanfaatkan duit itu. Dari anak kecil, anak-anakmu atau istrimu yang belum bisa mengelola. Jangan kau berikan duitmu, hartamu. Allah sebut sendiri, duit itu hartamu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Jangan kau makan sebahagian karunia daripada Allah
milik sebahagian yang lain dengan cara batil. Itu duit, makanan milik kita, betul. Tapi sesungguhnya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezeki kita berlimpah dan bisa kita alokasikan ke tempat yang baik yang menjadi jembatan kita sampai ke surganya Allah. Amin. Saudara, terakhir, naluri manusia semuanya cinta harta. Betul? Cinta sama duit. Betul? Betul tidak? Tidak betul? Betul. Itu naluri nafsu kita. Sehingga Allah sebut zuina linnasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banin wal ganatil muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Itu naluri manusia. Sampai Allah sebut dalam Al-Qur'an, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya dengan duit, dengan harta, manusia itu teramat getol. Itu betul naluri manusia. Makanya ada sifat zuhud. Mudah-mudahan kita dapat memiliki sifat itu. Sampai kata Nabi, lau anna li ibni adam wadiyan min dhahab la ahabba an yakuna wadiyan. Andai kata seseorang punya satu gunung emas, dia masih berharap pengen punya 2 gunung. Betul? Walam yamla fahu illa turab. Gak bakal kenyang orang sama duit, sama harta, sampai tanah masuk ke mulut. Maksudnya meninggal dunia. Wa intab yatubullah alaih. Kalau dia taubat, Allah terima taubatnya. Rawahul Bukhari. Oleh karena itu saudara, kembali ke hadis, hati-hatilah kita dengan hartanya Allah. Baik ketika kita mencarinya atau setelah mendapatkannya. Jangan sampai kita menyalahgunakan hartanya Allah kecuali di jalan yang diridhoinya. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma.